Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Retno Tati yang membahas tentang motivasi untuk para teman-teman YouTuber pemula. Baik teman-teman, di kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang video short. Perlu teman-teman ketahui, ini YouTube ini lagi ngedagal, benar-benar ngedagal. Kenapa saya bilang gitu? Ya ini, seperti Bang Isan Tutor bilang, nih dia nongol tuh. Nah, terus para mentor-mentor yang lain juga banyak yang ngomong kan. Kayak ya berlian tutorial semuanya udah, mungkin beliau belum ngebahas tapi beliau udah tahu gitu loh, udah tahu perubahan besar-besaran di YouTube ini. Tapi dalam kesempatan ini saya akan mencoba membagikan, ya kan, supaya teman-teman bisa termotivasi lagi untuk lebih semangat lagi. Ini gini ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui kebijakan YouTube sekarang ini lagi fokus di video short, ya itu salah satunya. Kenapa saya bilang itu video short ini bisa juga mungkin nanti kedepannya bisa untuk monetisasi. Nah ini menarik banget teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya. Karena 2023 ini besar kemungkinan video short ini juga bakal bisa monetisasi, dan video short ini juga bisa menghasilkan uang. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya ini salah satunya bisnis YouTube ini kan, saya bilang YouTube ini kan bisnis seperti video saya sebelumnya kan. YouTube ini bisnis, dan orang itu nggak mau kalah dengan bisnisnya yang lain, istilahnya kan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sekarang ini YouTube ini lagi bersaing dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Karena kenapa? Hampir 100% penggemar YouTube ini hampir lari ke TikTok, snack video yang kira-kira itu ada duitnya, terus kayak apa, kayak Star Maker semuanya mungkin kan, seperti itu. Hampir dunia jual beli ini hampir ditarik sama itu semua. Jadi sekarang ini YouTube ini lagi berusaha mengembangkan salah satu, yaitu aplikasinya ini ya, lagi mengembangkan video short. Dan kabar gembiranya itu 2023 ini kemungkinan video short ini bakal bisa untuk monetisasi. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai video short, langkah awal yang perlu teman-teman ambil itu, kalau saran saya mending coba ngupload video short. Durasinya 1 menitan lah. Nah di dalam 1 menit itu nanti, kalau video short ini benar-benar, ini kan lagi dalam tahap uji coba, ya kan, dalam tahap uji coba. Tapi ingat, video utama kita itu ya tetap harus kita ini kan, istilahnya kan tetap harus kita padukan algoritma antara video besar kita sama video short kita. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya silakan teman-teman coba ngupload video short yang lain gitu kan. Tapi kalau saran saya, usahakan itu video shortnya itu terkait dengan algoritma video besar kita, karena video short kita itu nantinya bisa juga mengangkat algoritma juga. Sebenarnya video short itu nanti akan dibikin suatu algoritma yang berbeda dengan algoritma video biasa, seperti Bang Isan Tutor bilang. Jadi gini, yang saya ambil dari pelajaran Bang Isan Tutor ya, ini yang saya ambil ya kan, yang saya cerna. Terus saya nggak mau gegabah juga sih, tapi yang saya ambil ini berarti kalau video short sekarang ini ya, sekarang ini lagi melakukan perubahan, otomatis nanti di tahun 2023 video short ini bisa menghasilkan uang juga. Mungkin kalau kemarin-kemarin kan video short sekedar untuk membantu teman-teman pemula ini untuk menambah subscriber, ya kan, untuk ya kurang lebih seperti itulah, untuk menambah seperti itu. Tapi ini feeling saya, dan saya juga udah melihat mentor-mentor yang lain membahas seperti itu. Dan di tahun 2023 ini kemungkinan, makanya saya bilang kemungkinan video short ini bisa monetisasi juga, bisa lulus monetisasi. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Saat ini video short ini lagi bersaing dengan aplikasi lainnya, gitu loh. Karena penggemar YouTube ini udah hampir 100% lah ketarik ke aplikasi YouTube, TikTok, snack video. Terus pokoknya yang kira-kira ada yang bisa menghasilkan uang, itu udah hampir 100%. Kemungkinan teman-teman juga di rumah itu nggak cuma satu aplikasi aja yang teman-teman tekuni kan. Mungkin juga bikin
TikTok, mungkin juga bikin aplikasi akun snack video ya kan. Nah itu juga bisa menghasilkan uang, tapi di tahun ini, mulai tahun ini sampai ke depannya nanti, YouTube ini juga bakal merekomendasikan suatu luncuran baru ya kan, suatu luncuran baru, yaitu snack video ini juga nanti di tahun 2023 itu bakal bisa menghasilkan uang. Dari mana hasil uangnya? Kalau video short kita itu ya kan bisa ditonton sampai ratusan juta ataupun 1 juta. Nah, di dalam video short itu nanti ada terkait satu iklan aja. Seumpama teman-teman nonton video short orang lain terus ada timbul iklan. Nah, itu iklan itu bisa menghasilkan uang. Gitu loh. Kalau seumpama dari penghasilan video short itu, seumpama ini ya, seumpama dari penghasilan video short itu dimasukkan satu iklan, seumpama dari dalam satu iklan itu mendapatkan 50 ya kan, 50% ya kan, kemungkinan kita para YouTuber pemula ini bakal mendapatkan 20% dari iklan yang tampil di video short kita. Nah, itu salah satunya kemungkinan di tahun 2023. Makanya saya berbagi ini, apa salahnya kita mencoba mengaitkan antara algoritma video short dengan algoritma video besar kita. Ya, kita coba sebelum kita terlambat. Nah, karena kenapa? Kalau kita sudah memulai dari awal, kalau kita sudah memulai langkahnya dari awal, suatu saat nanti di tahun 2023 itu ada perubahan, pasti teman-teman juga bakal merasakan. Jadi apa yang harus kita ambil langkahnya, yaitu kalau menurut saya dan mentor-mentor YouTube yang lain, yaitu langkahnya. Karena video short ini sebenarnya yaitu lagi pusing juga sistem YouTube ini juga. Sistem YouTube ini lagi pusing. Jadi buat teman-teman para YouTuber pemula ini seperti saya, tidak perlu teman-teman khawatir. Ya, tidak perlu teman-teman khawatir. Dan keuntungan buat kita ngupload video short itu bisa nambah subscriber juga. Yang kedua, itu bakalan nanti di tahun 2023 ini itu bisa untuk monetisasi dan bisa menghasilkan uang. Tapi jangan terlalu asik ya, takutnya nanti kebijakan itu berubah ya kan. Tapi ini saran saya untuk menghadapi perubahan algoritma video short ke depannya nanti, apa salahnya teman-teman ngupload video short yang durasinya 1 menitan lah, kurang dari 2 menit ya kan, nanti kan masuk ke video short. Dan saya harap di video 1 menit teman-teman itu nanti di saat video short ini lagi mau mengalahkan satu aplikasi, dia juga bakal menimbulkan iklan, dan dari iklan itulah ada penghasilan nanti. Kalau kemarin kan video short ini kan nggak ada penghasilannya pun kalaupun ada cuma dikit. Seperti Bang Ihsan Tutor itu nongol lagi dia kan. Seperti Bang Ihsan Tutor bilang, banyak YouTuber ini yang khusus video short, banyak gitu loh. Bahkan subscribernya itu udah ada di atas 23, ada yang udah di atas 30 ya kan. Banyak memang spesialis video short. Tapi ya itu, seperti Bang Santur bilang, spesialis itu ngomong, wah video short ini dikit duitnya gitu. Nah, beda dengan video panjang. Makanya saya bilang, coba teman-teman racik salah satu video teman-teman itu, sebelum upload video ya kaitkan dulu nanti, oh ini videonya yang bakal saya upload, video panjangnya, tapi teman-teman kaitkan dengan video short teman-teman itu. Teman-teman ngupload video short, kaitkan dengan video yang satu tema di video panjang teman-teman gitu loh. Dengan harapan nanti kalau orang penasaran, orang bisa mengklik itu dan YouTube juga langsung mengarahkan untuk menonton video panjang teman-teman. Ada 3 keuntungan. 1, teman-teman mendapatkan subscriber dari sana. 2, teman-teman bisa mendapatkan jam tayang juga. Kalau orang itu mengklik video teman-teman itu dan penasaran, langsung diarahkan oleh YouTube ke video panjang teman-teman ya. Dan yang ketiga, ini keuntungan yang ketiga, kita main YouTube ini kan sama aja kita main dengan hantu ya kan ya. Yang kita inginkan itu ya duit, uang, cuan, nah gitu loh. Jadi kalau video short ini bisa menghasilkan cuan, kenapa kita tidak coba gitu loh ya. Untuk langkah awal, sebelum kita terlambat, lebih baik kita mencoba dari langkah awal. Lah toh kalau suatu saat nanti itu tidak ada perubahan ya gampang kan, tinggal dihapus. Tapi
sepemikiran saya dengan mentor-mentor lain seperti Bang Ihsan Tutur bilang. Karena kenapa? Di tahun 2023 ini itu yang saya pikirkan, itu video short itu pasti bakal melejit melebihi TikTok. Dan apabila video short YouTube ini bisa melejit melebihi TikTok, dan itu pasti bakal menghasilkan uang. Itu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini ya kan lagi mengejar subscriber juga ataupun jam tayang, ya seperti itu. Seperti yang video saya sebelumnya saya bilang, dan ini sebenarnya informasi. Dan satu lagi ya, pentingnya kita itu nonton video orang itu sampai penuh. Satu, untuk algoritma kita sendiri. Yang kedua, untuk video kita itu bisa direkomendasikan di channel orang yang telah kita tonton. Dan satu lagi, cara yang signifikan menurut saya ya, menurut saya yang pernah saya lakukan, yaitu caranya dengan kita meninggalkan jejak, 1 komentar, 2 like. Nah itu bisa berpengaruh juga gitu loh ke akun kita. Karena kenapa? Kalau kita meninggalkan komentar jangan teman-teman itu berkomentar baru nonton 1 menit terus udah berkomentar, itu nggak bakalan masuk, itu masuknya ke spam. Kalau teman-teman nonton video orang itu sampai full terus berkomentar, nah itu tidak masuk ke spam, ya kan. Terus teman-teman meninggalkan like, jangan pernah ngelik video orang itu di titik istilahnya kan rawan kena spam. Usahakan itu full dulu baru teman-teman berkomentar. Karena kenapa? Kalau kita udah ngelik dari awal, ya kan, otomatis sistem YouTube itu udah tahu, wah ini video ini belum ditonton aja udah disukai, otomatis nanti spam gitu loh. Nah jadi gitu, itu juga itu nantinya bisa untuk menaikkan algoritma kita, dan video kita itu bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube. Itu salah satunya ya. Mungkin pembahasan kita ini cukup ini dulu ya. Oke, semangat terus, pantau terus apa yang saya dapat, bakal saya kasih tahu buat subscriber saya supaya teman-teman itu semangat ya, jangan putus asa. Oke, karena kita ini lagi berjuang untuk orang-orang di sekeliling kita. Oke, kenapa saya berharap teman-teman itu udah mengambil langkah awal ya gitu kan, sebelum kita ketinggalan. Lebih baik kita mengambil langkah awal. Nah, langkah awal itu yaitu YouTube ini lagi melakukan perubahan besar-besaran, bos. Kalau kita udah mengambil langkah awal dari sekarang, ya kan, mudah-mudahan nanti kita bakal mendapatkan hasil yang lebih baik daripada nanti kita wah kenapa nggak dari kemarin gitu loh. Nah kalau teman-teman udah tahu kayak gini, nggak ada salahnya teman-teman mencoba. 1 yaitu tadi keuntungannya seperti yang saya bilang ya. Saya bilang di video-video saya sebelumnya ya kan saya bilang video saya ini dulunya, akun saya ini ya biasa nyanyi-nyanyi karaoke ya kan, saya bikin lagu ya kan. Nah, makanya saya upload video yang lagi karaoke kayak gitu kan. Karena kenapa? Saya berharap algoritma video short itu sama algoritma video yang telah saya upload di belakang sebelum saya memberikan pelajaran untuk diri saya kayak gini ya kan, untuk memotivasi teman-teman semua untuk lebih seperti ini. Saya berharap video short saya yang saya upload itu bisa terbaca algoritmanya sama video-video saya yang sebelumnya gitu loh. Oke, coba teman-teman lakukan ya, mulai dari sekarang coba teman-teman lakukan itu, dan mudah-mudahan nanti perubahan ini udah deal, kita bisa monetisasi dengan video short itu. Video short ini bisa untuk monetisasi, itu kebijakannya sekarang ini. Oke, udah banyak tutorial yang membahas tentang semua itu saya dapat itu bukan dari istilahnya kan, bukan dari sumber tidak terpercaya. Yang saya dapatkan ini dari mentor-mentor yang benar-benar terpercaya, yang benar-benar untuk memotivasi teman-teman semua. Salah satunya Ihsan Tutor, terus ada Brilian Tutor, terus ada lagi banyak lah kayak mentor-mentor YouTube yang lainnya. Seperti Bang Ihsan Tutor bilang, kenapa orang nggak berani nyebutin salah satu akun gede itu? Ya karena mereka takut mungkin di saat membagikan motivasi kayak saya ini untuk menyebutkan akun besar itu, mungkin orang takut. Tapi kalau saya nggak takut, kalau saya memang dapat dari beliau ya saya sebutkan. Saya dapat dari beliau pelajaran ini, ya udah saya sebutkan. Seperti Bang Ihsan Tutor, ya udah Bang Ihsan Tutor. Karena kenapa?
kemungkinan nanti suatu saat akan terkait antara algoritma saya sama di punya dia, gitu loh. Kita bukan pemain PPN seperti Bang Isan Tutur bilang. Saya nggak pernah yang PPN itu, saya nggak ngerti kayak gimana gitu loh ya. Saya nggak pernah main PPN dan saya nggak ngerti cara main PPN. Itu ada yang ahli di bidang IT yang seperti itu, ada yang ngerti. Tapi kalau saya nggak tahu cara main PPN itu kayak gimana ya kan, karena saya pemula dari awal, saya nggak tahu, saya asal ngupload ya. Alhamdulillah ya kan, teman-teman bisa menerima apa yang saya sampaikan ini, bisa bermanfaat dan bisa membangun jati diri teman-teman. Itu yang saya harapkan, supaya teman-teman itu bisa jauh menjadi orang lebih baik lagi ke depannya. Oke, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tunggu di video selanjutnya ada apa lagi dengan YouTube ini. Kita kasih tahu apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari dari mentor-mentor lain, bakal saya bagikan untuk teman-teman semua. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Oke, bye bye, sampai jumpa lagi. Nah.